Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 515, Tuan Muda, bisakah Anda memainkan lagu? 1. Alam surgawi, sebuah kota kecil di luar pegunungan 100.000. Xiao Changtian menyerahkan keranjang bambunya kepada Dewa Matahari Agung dan perlahan masuk ke dalam perahu. The Great Sun Immortal mengambil keranjang bambu dari Xiao Changtian dan sebuah suara terdengar di benaknya. Taois Matahari Besar, ayo pergi ke pegunungan 100.000 dan melihatnya. Tidak pantas bagi kami untuk tinggal di sini, Guru. Ketika Great Sun Immortal mendengar suara ini, dia juga tercengang saat melihat keranjang bambu di tangannya. Kemudian, dia melihat kura-kura hitam perlahan keluar. The Great Sun Immortal ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melihat lampu hijau menyala di tubuh kura-kura hitam. Kemudian, kura-kura hitam dan Dewa Matahari Agung menghilang dari tempat mereka berada. Kura-kura hitam membawa Great Sun Immortal ke gang kosong. Lalu, dia perlahan keluar dari keranjang bambu. Saat Xiao Changtian membawanya di punggungnya, kura-kura hitam tidak berani keluar dari keranjang Xiao Changtian. Bagaimanapun juga, tidak mudah baginya untuk mendapatkan bantuan Xiao Changtian. Guru baru saja merasa bahwa dia patuh dan membawanya keluar. Jika dia main-main, bukankah dia akan dengan mudah dikurung di ruangan kecil berwarna hitam? Ketika Xiao Changtian menyerahkan keranjang bambu kepada Dewa Matahari Agung, kura-kura hitam tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Kura-kura hitam senior, apa yang kamu lakukan? The Great Sun Immortal memandang kura-kura hitam di depannya dan berkata perlahan padanya. Kemudian, sebelum kura-kura hitam dapat bereaksi, Dewa Matahari Agung melihat keranjang bambu Xiao Changtian berguncang. Selanjutnya, sosok Rongrong yang gemuk muncul di depan Daois Biksun. Aku akhirnya keluar. Rongrong yang gemuk itu juga perlahan keluar dari keranjang bambu, mulutnya perlahan berkata. Di dalam keranjang bambu, Rongrong yang gemuk sedang menghadapi pedang dan pedang. Itu semua ditempa secara pribadi oleh Xiao Changtian. Dia bahkan tidak berani memikirkannya, apalagi memakannya. Rongrong gemuk, apa yang kamu lakukan? Daois Biksun melihat Fatih Rongrong keluar dan bertanya kepadanya dengan sedikit keraguan. Dan saat ini, kura-kura hitam perlahan-lahan naik ke kepala Rongrong yang gemuk itu. Melihat Daois Biksun di seberangnya, Rongrong yang gemuk juga perlahan berkata kepadanya. Taois Biksun, ada yang ingin saya minta dari Anda. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Black Tortoise, dia panik dan berkata kepada Black Tortoise. Kura-kura hitam senior, beritahu aku. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kura-kura hitam senior? Dia sebenarnya ingin meminta bantuan padanya. Tuan itu ada di atas kapal. Saat Tuan turun, beritahu kami. Kami akan segera kembali. Saat dia berbicara, kura-kura hitam juga datang ke sisi Dewa Matahari Agung dan menepuk bahunya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Great Sun Immortal berani menolak apapun? Dia hanya bisa buru-buru berkata, kura-kura hitam senior, apa yang akan kamu lakukan? Jika senior bertanya, saya bisa menjelaskannya sendiri. Mendengar perkataan Great Sun Immortal, kura-kura hitam segera menjadi cemas. Dayang yang sempurna, kamu tidak boleh memberitahu guru bahwa kita pergi, mengerti? Juga, jika tuan itu bertanya, katakan padanya bahwa kita tidak pergi. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata kura-kura hitam, dia menganggukkan kepalanya seolah dia memahami sesuatu. Setelah memikirkannya, dia masih berkata pada kura-kura hitam dengan cemas. Kura-kura hitam senior, mau kemana? Tubuh kura-kura hitam juga terbang ke udara bersama Rongrong yang gemuk setelah diberitahu oleh Daois Biksun. Guru ingin pergi ke perahu bunga untuk melihat keindahannya, jadi Raja Laut ini secara alami pergi untuk mencari keindahannya. Gemuk, ayo pergi. Baiklah, bos. Saat berbicara, sosok Rongrong gemuk kura-kura hitam juga menghilang dari dunia. The Great Sun Immortal melihat ke arah di mana kura-kura hitam pergi dan dengan cepat mengambil keranjang bambu di tanah. Berjalan menuju sungai tempat perahu bunga tadi berada. Saat ini, Xiao Changtian perlahan berjalan ke perahu di bawah pimpinan seorang pelayan. Melihat kapal di depannya, Xiao Changtian sedikit terkejut. Tidak apa-apa jika orang-orang di kapal ini semuanya wanita. Wanita-wanita ini semuanya ditutupi kerudung. Dari kelihatannya, mereka tampak seperti tidak terlihat. Tuan muda,
Peri bunga ada di depan. Xiao Changtian mengangguk padanya ketika dia mendengar kata-kata pelayan itu. Kemudian, dia melihat ke kabin di depannya. Berdiri di sana, Xiao Changtian dapat dengan jelas mendengar musik yang datang dari dalam. Suara sitar ini agak terlalu kasar. Xiao Changtian, yang sedang menunggu di luar, berkata dengan santai. Begitu Xiao Changtian selesai berbicara, dia merasakan musik di kabin berhenti. Lalu, sebuah suara memasuki telinganya. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu tentang sitar peri. Di saat yang sama, pelayan tadi juga keluar. Dia memandang Xiao Changtian dengan marah. Xiao Changtian tidak menyangka kata-kata santainya akan membuatnya sangat marah. Lalu, dia melambai pada mereka. Nona, tenang, tenang. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika pelayan itu mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia merasa lega. Ketika dia mendengar kebenarannya, dia sangat marah. Apa katamu? Saat pelayan itu hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara datang dari kabin. Cuyer, jangan bersikap tidak masuk akal. Biarkan saya berbicara dengan tuan muda ini. Suara peri bunga perlahan terdengar dari dalam. Awalnya, dia juga ingin memberi berkah pada Xiao Changtian, tapi dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Tuan muda berkata bahwa musik sitar saya kasar. Saya ingin tahu apakah keterampilan sitar tuan muda cukup bagus untuk masuk dan memainkan sebuah lagu. Suara peri bunga juga sangat merdu, membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Pada saat ini, para pelayan memandang Xiao Changtian dengan provokatif. Karena orang ini mengatakan bahwa keterampilan sitar peri itu tidak bagus. Lalu bagaimana kalau memainkannya sendiri? Xiao Changtian merasakan tatapan pelayan di depannya. Lalu, dia perlahan berkata pada sosok di dalam. Kalau begitu, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Permainan gadis ini memang sedikit kasar. Namun, dia telah menerima pelatihan khusus dari sistem, jadi setidaknya dia bisa memainkannya. Terlebih lagi, melihat penampilan gadis ini, jelas dia tidak akan melakukannya. Biarkan dia pergi jika dia tidak mengerti. Mendengar persetujuan Xiao Changtian, Nona Cuyer pun memberi isyarat mengundang kepada Xiao Changtian. Kemudian, Xiao Changtian perlahan memasuki kabin di bawah arahannya. Sesampainya di kabin, mereka disambut oleh aroma samar. Setelah itu, Xiao Changtian melihat tirai. Di balik tirai, ada sesosok tubuh samar-samar duduk di sana. Tuan muda, apakah Anda ingin datang dan bermain sitar? Tanpa melihat wajah wanita itu, suara menyenangkan itu terdengar lagi. Xiao Changtian tersenyum ke layar ketika dia mendengar suara itu. Tidak perlu, Nona muda hanya perlu mengeluarkan sitarnya dan saya akan memainkannya. Sitar di sini. Bab 516, apakah orang-orang ini gila? Alam surgawi, di perahu bunga. Xiao Changtian duduk di kabin, memandangi sitar di depannya. Dia meletakkan kedua tangannya di sitar dan dengan lembut mengelusnya dari kiri ke kanan. Sitar juga mengeluarkan suara. Kemudian, dia mulai memetik sitar dengan kedua tangannya. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Bang, bang, bang. Saat tangan Xiao Changtian menari, sitar mulai mengeluarkan suara yang menyenangkan. Di dalam kabin, Cuyer ingin mengejek Xiao Changtian, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Mungkinkah anak ini benar-benar tahu cara bermain sitar? Cuyer meletakkan tangannya di dagunya dan menatap Xiao Changtian di kabin. Di luar perahu bunga, penonton di kedua sisi memandangi perahu bunga di depan mereka dan mendengarkan musik sitar di dalamnya. Ada juga gelombang sorakan. Peri memainkan sitar. Sepertinya dia baru saja memberkati orang itu. Anak itu sungguh beruntung bisa diberkati oleh peri. Penonton di kedua sisi sungai memandangi perahu bunga dengan suara iri. Melalui tirai, peri bunga tidak bisa melihat wajah Xiao Changtian. Mendengar musik Xiao Changtian, peri bunga tercengang. Bukan karena permainan Xiao Changtian buruk, tapi musik sitarnya terlalu bagus. Sambil merasa terkejut, peri bunga perlahan-lahan menggerakkan jari-jarinya ke matanya, dan esensi sejati melonjak melalui matanya. Lalu, tirai di depannya bagaikan kehampaan baginya. Melihat penampilan Xiao Changtian, peri bunga pun mengamati jari-jarinya. Melihat gerakan jari-jarinya, dia sama sekali tidak terlihat seperti pria kasar. Dia tampak seperti wanita yang lembut dan lincah dengan tangan yang indah. Seiring berjalannya waktu, suara sitar pun berfluktuasi. Penonton di kedua sisi sungai mendengarkan musik Xiao Changtian.
Mereka berhenti bersorak dan diam-diam mendengarkan penampilan Xiao Changtian. Di mata mereka, ini bukanlah suara sitar sama sekali, melainkan sebuah seni. Di bawah pembersihan musik sitar, mereka merasa tubuh dan energi mental mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat ini, musik sitar tiba-tiba menjadi tinggi. Setiap orang yang hadir merasakan niat membunuh. Seolah-olah seorang ahli tertinggi bukanlah seorang budak atau sombong dalam menghadapi pengepungan yang berat, dengan berani membunuh musuh. Pada akhirnya, musik sitar berhenti tiba-tiba di tengah suara sitar yang bernada tinggi. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sedih dan penyesalan. Semua orang mendengarkan musik sitar Xiao Changtian. Bahkan hingga musik sitar berakhir, mereka tetap tidak bereaksi. Mereka bisa merasakan musik sitar saat mereka tinggal di luar pegunungan 100.000. Bukankah mereka mengkhawatirkan segala jenis bahaya setiap hari dan terus-menerus melawannya? Akhirnya, suara sitar yang khusyuk dan sedih memasuki hati semua orang. Seperti yang diharapkan, peri memahami kita dan memahami kita. Ini pasti alasan mengapa peri memberi kita berkahnya. Peri hanyalah bodhisattva yang hidup. Setelah beberapa saat, penonton di kedua sisi sungai bergumam. Sementara itu, di dalam perahu bunga, Cuier sudah terdiam. Awalnya, dia mengira dia tidak tahu cara memainkan sitar. Saat pertama kali bermain sitar, dia mengira Xiao Changtian hanya mengetahui beberapa trik. Sekarang, dia menyadari bahwa dia sepenuhnya salah. Ya, itu adalah kesalahan besar. Mungkin bagi manusia di luar, musik sitar ini hanya digunakan untuk membersihkan jiwa mereka. Namun, sebagai seorang kultivator abadi yang mengambil jurusan sitar, Cuier memahami apa maksud dari penampilan Xiao Changtian. Berdasarkan lagu tadi, pria yang duduk di depannya setidaknya adalah seorang master. Peri bunga sendiri merasakannya dengan lebih jelas. Musik sitar Xiao Changtian sangat kuat. Peri bunga merasa telah memperoleh pemahaman baru tentang sitar. Xiao Changtian perlahan mengangkat tangannya dan mendorong sitarnya kembali. Sejujurnya, Xiao Changtian tidak terlalu puas dengan keterampilan sitarnya. Paling tidak, lagu yang baru saja dia mainkan pasti tidak lulus pelatihan sistem. Ini bukan sepenuhnya salahnya. Lagi pula, di mata Xiao Changtian, sitar ini sedikit kurang. Itu bahkan lebih buruk daripada yang dia buat di halaman. Namun, hal ini dapat dimengerti. Bagaimanapun, tempat ini sangat miskin. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk mendapatkan sitar seperti itu. Sementara Xiao Changtian berpikir, tirai antara dia dan bunga. Peri perlahan didorong terbuka. Tirai dibuka, dan Xiao Changtian melihat seorang wanita segar dan halus. Rambut panjang peri bunga dengan santai menutupi bahunya, dan dia mengenakan gaun merah muda putih. Saat ini, matanya juga menatapnya. Xiao Changtian merasa tidak nyaman ditatap oleh peri bunga. Lalu, dia perlahan berkata padanya, "Peri, apakah ada masalah?" Dia telah mengatakan apa yang seharusnya dia katakan tadi, dan dia juga telah memainkan apa yang seharusnya dia mainkan. Apa maksud wanita ini dengan menatapnya seperti itu? Ketika peri bunga mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga berdiri dari tempat duduknya. Dia berjalan ke sisi Xiao Changtian dan membungkuk sedikit. "Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Muda." Xiao Changtian melihat ekspresi peri bunga dan dengan cepat berjalan untuk membantunya berdiri. "Saya tidak berani mengajari Anda. Aku hanya menjentikkan jariku dengan santai." Kulit peri bunga rapuh, dan ketika Xiao Changtian menyentuh lengannya, dia merasakan perasaan aneh. Wanita ini mengenakan kerudung, dan kulitnya sangat bagus. Mungkinkah dia terjangkit suatu penyakit? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga melihat wanita lain di kabin. Semua wanita ini mengenakan kerudung, dan kulit mereka sangat cerah di bawah sinar matahari. Berdasarkan pengetahuan medis yang diperolehnya dari sistem, kelompok orang ini kemungkinan besar akan sakit. Saat Xiao Changtian sedang berpikir keras, Cuier juga membawa beberapa pelayan. Dia menempatkan meja di antara Xiao Changtian dan peri bunga. Kemudian, Cuier melirik ke arah pelayan di belakangnya, dan para wanita itu meninggalkan kabin. Untuk sesaat, hanya ada peri bunga dan Xiao Changtian di dalam kabin. Dan Cuier, yang sedang menuangkan teh untuk mereka. "Tuan Muda, mengapa ini terjadi?" Xiao Changtian mengambil cangkir anggur dari Cuier dan menyesapnya. Lalu, dia perlahan berkata pada peri bunga, "Saya ingin pergi ke pegunungan 100.000 di depan."
Xiao Changtian juga mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, jika dia benar-benar membangun kekuatannya di sana di masa depan, dia akan mampu melakukannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus berurusan dengan orang-orang di kota kecil ini. Peri bunga tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Jelas sekali, jawaban Xiao Changtian sesuai dengan ekspektasinya. Bagaimanapun, orang kuat seperti Xiao Changtian hanya bisa datang ke sini untuk menjelajahi pegunungan 100.000. Peri bunga juga meminum seteguk teh bersama Xiao Changtian. Lalu, dia berkata pada Xiao Changtian. Lalu mengapa Tuan Muda pergi ke pegunungan 100.000? Bab 517, Melepas Kerudung, 1. Alam Surgawi, Perahu Bunga Peri Bunga. Xiao Changtian menghela nafas saat mendengar kata-kata peri bunga. Melihat Xiao Changtian menghela nafas, peri bunga juga merasa prihatin. Tuan Muda, mungkinkah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan? Maka hamba ini tidak akan bertanya lebih lanjut. Peri bunga juga tahu tentang ahli seperti Xiao Changtian. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Dia tidak ingin orang lain mengetahui masalah ini. Jika dia bertanya, itu akan membuang-buang waktu, dan dia juga akan membuat orang lain tidak bahagia. Xiao Changtian menyesap tehnya dan berkata pada peri bunga. Itu bukan alasan khusus. Saya datang ke pegunungan 100.000 untuk mencari tempat tinggal. Untuk menghindari bahaya di luar. Jika dia ingin membangun kekuasaannya di daerah padat penduduk tersebut, Ditian akan menjadi pelajaran baginya. Ketika peri bunga mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia tergerak. Untuk menghindari bahaya di luar, bisakah orang ini menjadi seperti dia? Untuk menghindari tekanan dari keluarganya, dia datang ke pegunungan 100.000 untuk bersembunyi dari pusat perhatian. Bagaimanapun, pegunungan 100.000 dikenal sebagai kawasan terlarang. Tidak ada yang berani datang ke sini. Saat dia memikirkan hal ini, peri bunga perlahan berkata kepada Xiao Changtian, Tuan Muda, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya sama seperti Anda, saya datang ke sini untuk menghindari bahaya. Xiao Changtian menganggukkan kepalanya saat mendengar perkataan peri bunga. Memikirkan hal itu, dia bisa mengerti mengapa mereka berdiri di pinggir lapangan. Dia baru saja mengira wanita-wanita ini sakit. Wajah mereka ditutupi kain kasa, dan kulit mereka sangat putih. Jika satu orang seperti ini, tidak apa-apa. Tapi sekelompok orang seperti ini, dia pasti sakit, dan itu penyakit menular. Kemudian, banyak orang mencoba menangkapnya, ingin melakukan eksperimen padanya. Kalau tidak perlu bersembunyi di perahu bunga ini. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada peri bunga, Nona muda, bolehkah saya menunjukkan wajah saya? Dia baru saja tiba, jadi dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menjalin hubungan baik. Apalagi misi seorang dokter adalah menyelamatkan dunia. Peri bunga tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Xiao Changtian melihat ekspresi malu-malu di wajah peri bunga dan berkata perlahan, ulurkan tanganmu. Saya bisa melakukannya melalui kain kasa. Peri bunga adalah seorang wanita, tetapi dia diketahui mengidap penyakit menular. Wajar jika dia panik. Ketika peri bunga mendengar kata-kata Xiao Changtian, wajahnya menjadi merah. Senior, apa yang kamu lakukan? Ia memandang Xiao Changtian yang tampan dan ahli memainkan sitar. Itu sangat mirip dengan situasinya sendiri. Mungkinkah ini pengaturan dari surga? Peri bunga berpikir demikian dan merasa sedikit bahagia. Alasan mengapa dia bersembunyi dari keluarganya adalah karena keluarganya ingin menikahkannya dengan tuan muda dari keluarga lain. Peri bunga tidak ingin menjadi korban bagi keluarganya, jadi dia melarikan diri ke pegunungan 100.000 sendirian. Dan di sini, dia bertemu dengan pria tampan dan berbakat. Apakah ini takdir? Saat peri bunga sedang berpikir keras, Xiao Changtian berkata padanya perlahan. Nona, jika tidak nyaman, lupakan saja. Jika wanita itu tidak mau, dia tidak akan memaksanya. Bagaimanapun, dia harus mempertimbangkan niat pihak lain dalam hal pengobatan. Ketika peri bunga mendengar kata-kata Xiao Changtian, ekspresinya menjadi tegas. Dia berkata perlahan pada Xiao Changtian, Senior, saya bersedia. Saat dia berbicara, peri bunga melepas kerudungnya. Cadarnya telah dilepas, memperlihatkan wajah indah yang tersembunyi di balik cadar. Xiao Changtian memandang peri bunga di depannya, yang tersenyum manis padanya. Tangannya sudah diletakkan di depannya. Pada saat yang sama, jika apa yang dia katakan itu benar,
dia akan mengenakan cadar di pergelangan tangannya. Setelah peri bunga melepas kerudungnya, Cuier yang berada di samping berseru. Merindukan. Di keluarganya, semua wanita mengenakan cadar sebelum menikah. Saat hari pernikahan mereka tiba, mereka akan melepas cadar. Aku akan menunjukkan wajah terbaikku pada kekasihku. Dan peri bunga sebenarnya berdiri di sisi seorang pria tanpa banyak kontak. Melepaskan cadarnya, keterkejutan di hati Cuier bisa dibayangkan. Saat ini, Xiao Changtian melihat ke arah peri bunga dan berkata perlahan. Nona, satu tangan sudah cukup. Oh, peri bunga mendengar kata-kata Xiao Changtian, dan juga mengeluarkan suara, dan menarik tangannya ke belakang. Kemudian, Xiao Changtian perlahan meletakkan tangannya di pergelangan tangan peri bunga. Dia bisa merasakan perubahan aura peri bunga. Gadis ini memiliki terlalu banyak yin qi. Ini adalah kesimpulan pertama Xiao Changtian setelah menyelidikinya. Xiao Changtian perlahan melepaskan lengannya dari pergelangan tangan peri bunga. Nona, saya melihat yin qi di tubuh Anda terlalu berat. Saat aku keluar, aku akan memberimu resep. Cuier mendengar kata-kata Xiao Changtian dan memandangnya dengan aneh. Mungkinkah orang ini adalah seorang ahli medis? Klan mereka memiliki terlalu banyak yin qi, yang disebabkan oleh teknik budidaya yang telah dikembangkan klan mereka selama ratusan tahun. Dokter biasa tidak bisa mengetahui kondisi mereka sama sekali. Bagaimana Xiao Changtian bisa mengetahui segalanya hanya dengan memeriksa denyut nadinya? Ketika peri bunga mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia sangat senang. Saya akan mendengarkan Tuan Muda. Tuan Muda mengkhawatirkannya. Sepertinya dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke Pegunungan 100.000. Ketika Xiao Changtian mendengar perkataan peri bunga, dia perlahan berdiri dan berjalan keluar. Melihat Xiao Changtian pergi, peri bunga berkata perlahan. Tuan Muda, apa rencanamu? Jika kita pergi ke Pegunungan 100.000, maka saya cukup akrab dengan Pegunungan 100.000 dan dapat membawa Anda berkeliling. Xiao Changtian berbalik dan tersenyum pada peri bunga. Kalau begitu aku harus merepotkan Nona muda. Dia baru saja keluar untuk mengambil keranjang bambu dari Great Sun Immortal. Penyakit gadis-gadis ini harus diobati secepatnya. Adapun kesediaan peri bunga untuk mengikutinya menuju 100.000 pegunungan, itu adalah keuntungan yang benar-benar tidak terduga. Dengan seseorang yang akrab dengan Pegunungan 100.000 yang membawanya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kemudian, peri bunga mengikuti Xiao Changtian keluar dari kabin. Saat ini, peri bunga telah mengenakan kerudungnya lagi. Saat peri bunga keluar, orang-orang di luar juga melihatnya. Dia melambaikan tangannya dan berteriak padanya. Peri bunga. Peri, musik sitarmu sungguh luar biasa. Bagaimana anak itu bisa begitu beruntung bisa berdiri bersama Dewi saya? Mendengar teriakan di sekelilingnya, peri bunga perlahan tersenyum. Kemudian, sebuah suara halus terdengar dari perahu. Lagu yang tadi tidak saya mainkan, melainkan dimainkan oleh tuan muda ini. Saat dia berbicara, peri bunga menunjuk ke arah Xiao Changtian. Bab 518, menuju 100.000. Pegunungan, 1. Alam surgawi, di perahu bunga. Mendengar suara peri bunga, para penonton di kedua sisi sungai menjadi tidak percaya. Apa, lagu itu dimainkan oleh anak itu? Itu lebih masuk akal. Kalau tidak, bagaimana anak ini bisa berdiri bersama peri? Diperbarui di B0xN0VEL.com. Kamu benar-benar tidak mengatakannya. Peri dan dia terlihat cukup serasi saat mereka berdiri bersama. Di saat yang sama, Xiao Changtian perlahan berjalan ke samping di bawah celoteh para penonton. Xiao Changtian juga melambai padanya saat dia melihat Dewa Matahari Agung di pantai. Ketika Great Sun Immortal melihat Xiao Changtian melambai padanya, dia tersenyum padanya. Saat ini, dia harus memberitahu senior kura-kura hitam untuk segera kembali. Namun, dia tidak punya cara untuk menghubungi senior Black Tortoise. Saat ini, Xiao Changtian juga sampai di tepi sungai. Dia berjalan menuju Grand Sun Immortal dan berkata perlahan kepada Grand Sun. Kekal, Taois Biksun, bantu saya mengambil salep dari keranjang bambu. Terima kasih. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengangguk padanya. Kemudian, dia mulai mencari di keranjang bambu Xiao Changtian. Pada saat yang sama, Yang Abadi Yang Agung mengeluarkan keringat dingin. Jika senior mengetahui bahwa kura-kura hitam senior dan rongrong gemuk telah menghilang, apa yang akan mereka lakukan?
Suara Xiao Changtian terdengar lagi. Taoist Biksun, apakah kamu sudah selesai? Haruskah aku naik dan mencarinya? Ketika Dewa Matahari Agung mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia menggigil. Tidak perlu, senior. Aku sudah menemukannya. Xiao Changtian melihat kotak salep di tangan Dewa Matahari Agung dan tersenyum padanya. Xiao Changtian perlahan mengambil kotak salep dari Great Sun Immortal dan memperkenalkannya pada Cui Er. Ini dayang yang sempurna, dia membawaku ke sini. Cui Er mendengar kata-kata Xiao Changtian dan melirik ke arah Dewa Matahari Agung. Kemudian, dia memalingkan muka. Kekuatan orang ini harus dibatasi meskipun rendah. Dia sebenarnya bahkan tidak bisa mencapai budidaya paling dasar di dunia surgawi ini. Pada saat ini, Xiao Changtian juga sedang berjalan menuju peri bunga. Melihat Xiao Changtian masih terbaring di tempat tidur, penonton pun berkata kepadanya, "Bocah, tahukah kamu bahwa kapal peri tidak mengizinkan laki-laki untuk tinggal di dalamnya? Turunlah jika kamu sudah menerima berkah." Mendengar suara masam tersebut, Xiao Changtian terlalu malas untuk menjawab. Dia akan mentraktir seseorang, oke. Kenapa dia terdengar seperti akan melakukan sesuatu yang memalukan? Jika saya benar-benar mendengarkan Anda, bukankah saya bersalah? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berjalan menuju bunga. Kabin peri. Pada saat ini, peri bunga melambai ke arah penonton di sekitarnya. Suara halus terdengar lagi dari perahu. Upacara pemberkatan hari ini akan berakhir di sini. Semuanya, kalian bisa kembali dulu. Mendengar perkataan peri bunga, penonton ingin mengatakan sesuatu. Dia hanya bisa menelannya di perutnya. Kemudian, dia perlahan meninggalkan sungai di tengah keributan. Di kota kecil ini, pamor peri bunga masih sangat tinggi. Kemudian, peri bunga memasuki kabin. Melihat peri bunga memasuki kabin, Xiao Changtian perlahan berjalan ke arahnya. Dia perlahan berkata padanya, "Nona, tolong minum semangkuk air ini." Peri bunga dan Cui Er masuk dan melihat Xiao Changtian memegang mangkuk porselen di tangannya. Di dalam mangkuk porselen ada obat hitam. Apa yang ingin kamu berikan pada Nona untuk diminum? Melihat semangkuk obat ini, Cui Er berjalan di depan peri bunga dan berkata perlahan pada Xiao Changtian. Xiao Changtian terdiam saat melihat Cui Er seperti ini. Mengapa orang ini begitu memusuhi dia sejak awal? Dia tidak menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Pada saat ini, peri bunga juga perlahan berkata kepada Cui Er. "Cui Er, jangan bersikap tidak masuk akal pada tuan muda." Cui Er hanya bisa melirik Xiao Changtian dan mundur. Peri bunga perlahan mengambil obat dari Xiao Changtian dan meminumnya. Kemudian, peri bunga merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya. Kekuatan ini dan yin qi di tubuhnya saling meniadakan, terus-menerus memurnikan energi di tubuhnya. Di mata Cui Er, aura peri bunga terus meningkat. Dia secara samar-samar telah mencapai puncak alam Kaisar Dewa dan dapat maju ke alam Kaisar Dewa kapan saja. Cui Er memandang peri bunga dengan tidak percaya. "Kangen kamu." Peri bunga merasakan perubahan pada tubuhnya dan berkata dengan gembira kepada Xiao Changtian, "Terima kasih, Tuan Muda." Ramuan Xiao Changtian tidak hanya meningkatkan kultivasinya, tetapi juga membantunya memecahkan masalah teknik kultivasinya. Masalah kelebihan yin qi yang disebabkan oleh teknik budidaya sepertinya telah teratasi. Saat yin qi di tubuhnya perlahan menghilang, kulit peri bunga menjadi lebih putih. Namun, tidak seperti sebelumnya, warnanya putih alami, bukan putih sakit-sakitan. Xiao Changtian melihat ke arah Cui Er yang terkejut dan berkata perlahan, "Mau mengobati atau tidak, ikuti resep ini." Sambil berbicara, Xiao Changtian juga menyerahkan resep kepada Cui Er. Cui Er mengambil resep dari Xiao Changtian, kegembiraannya terlihat di seluruh wajahnya. Dia perlahan memasukkan resep ke dalam sakunya dan melihat Xiao Changtian dan peri bunga berjalan keluar. Saat ini, penonton di kedua sisi sungai sudah pergi. Hanya Dewa Matahari Agung yang tersisa menunggu Xiao Changtian. Namun, Great Sun Immortal tidak begitu tenang saat ini. Dia mencoba menghubungi kura-kura hitam, tetapi apapun yang dia lakukan, kura-kura hitam tidak merespons. The Great Sun Immortal merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menyelesaikan tugas penting yang diberikan kepadanya oleh kura-kura hitam. Saat ini, Xiao Changtian juga datang ke pantai. "Dayang yang sempurna, maaf membuatmu menunggu." Ketika Dewa Matahari Agung mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia berkata kepadanya perlahan, "Tidak apa-apa, senior.
Taois Dayang, ini Nona Peri Bunga. Saat berbicara, Xiao Changtian memperkenalkan Peri Bunga kepada Dewa Matahari Agung. Dia lebih akrab dengan Pegunungan 100.000. Biarkan dia membawa kita ke sana. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengangguk padanya. Peri Bunga juga menunjuk pada Dewa Matahari Agung. Dia tidak meremehkan Grand Sun Immortal hanya karena dia lemah. Bahkan Xiao Changtian pun bersikap sopan padanya. Bagaimana orang ini bisa sesederhana kelihatannya? Pada saat yang sama, di luar dunia surgawi, dua sosok perlahan muncul di udara. Seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu memandang alam surgawi di depannya dengan sepasang mata biru es. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dan mereka justru Leng Mei dan Shen Yan yang datang dari yang surgawi. Gerbang. Bab 519, senior tidak hanya memelihara kura-kura hitam, tetapi juga Phoenix 1. Di alam surgawi, di puncak gunung yang berkelanjutan. Puncak gunung mencapai langsung ke awan, dan puncak gunung tertutup lapisan kabut. Mengaum, mengaum, mengaum. Dari waktu ke waktu, auman binatang buas terdengar dari gunung. Puncak, diperbarui di B0xN0VEL.com. Xiao Changtian dan Peri Bunga perlahan muncul di depan gunung. Tuan muda, 100.000 pegunungan ada di depan. Peri Bunga menunjuk ke pegunungan 100.000 dan berkata pada Xiao Changtian. Xiao Changtian tersenyum pada Peri Bunga. Melihat puncak gunung Weiyan, dia mengangguk puas. Jika mereka menempatkan kekuatan mereka di gunung ini, pasti tidak akan ada setiap petani yang akan mengganggu mereka. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Peri Bunga. Nona, ayo masuk dan melihat. Kemudian, di bawah bimbingan Peri Bunga, Xiao Changtian mengikutinya ke pegunungan 100.000. Pada saat ini, Great Sun Immortal juga berencana mengikuti Xiao Changtian masuk. Dia berjalan ke depan pegunungan 100.000 dan melihat ke persimpangan jalan. The Great Sun Immortal merasakan lengannya ditarik oleh seseorang. Lalu, suara Cuyer perlahan masuk ke telinganya. Rekan Daois, biarkan Nona muda dan Tuan muda berjalan sendirian. Kita akan pergi. Di sana, ini jelas bukan pertama kalinya Cuyer datang ke pinggiran kota. 100.000 gunung. Oleh karena itu, dia tidak begitu takut dengan pegunungan 100.000. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Cuyer, dia melihat ke arah tempat Xiao Changtian pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk ke arah Cuyer. Gadis ini sepertinya sangat tertarik pada senior, jadi dia tentu saja harus memenuhi keinginannya. Kemudian, Great Sun Immortal mengikuti Cuyer dan perlahan berjalan menuju koridor lain. Setelah Xiao Changtian dan yang lainnya memasuki pegunungan 100.000, dua sosok muncul di gunung tersebut. Orang itulah yang membunuh para bangsawan. Mata dewa memandang Xiao Changtian yang telah memasuki 100. Tousan Mountains dan berkata perlahan pada Leng Mei yang ada di sampingnya. Leng Mei melihat ke pegunungan 100.000 di depannya dan kemudian ke Xiao Changtian yang telah masuk. Matanya sedikit menyipit saat dia berbicara perlahan. Menarik, kabut yang memenuhi pegunungan 100.000 tampaknya memiliki efek mengisolasi indranya. Dunia surgawi yang kecil sebenarnya mempunyai tempat seperti itu. Hal ini membuat Leng Mei agak tertarik dengan pegunungan 100.000. Setelah itu, Leng Mei berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke pegunungan 100.000. Mata dewa itu tetap berada di tempatnya, menatap Leng Mei yang telah memasuki pegunungan 100.000. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Alasan kenapa dia membawa Leng Mei ke sini untuk mencari Xiao Changtian dan tidak mencari di Tian. Yang terpenting, saat mereka berada di Pulau Terapung, dia merasakan Xiao Changtian menebak pemimpin di Tian. Xiao Changtian jelas lebih kuat, yang akan membuktikan perkataannya. Di pegunungan 100.000, Cuyer dan Dayang Abadi berjalan berdampingan di jalan pegunungan. Cuyer memandang Great Sun Immortal di sampingnya dan perlahan berkata kepadanya, izinkan saya bertanya, bagaimana kabar Tuan muda Anda? Apa yang biasanya dia lakukan? Setelah Peri Bunga berinisiatif melepas cadar Xiao Changtian, Cuyer menjadi lebih tertarik pada Xiao Changtian. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Cuyer, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian perlahan berkata. Senior ini sangat dihormati dan saat ini sedang menempa hatinya di dunia fana, mengalami kehidupan di dunia fana. Cuyer tersenyum ketika dia mendengar kata-kata dari Dewa Matahari Agung.
Dia terus berbicara kepada Great Sun Immortal. Wow, Tuan Muda Anda pastilah seorang ahli yang mampu menggoncangkan semuanya. Alam surgawi, kan? Mendengar perkataan Cuyer, Dewa Matahari Agung perlahan berkata. Senior, saya tidak berani berspekulasi tentang kekuatan Anda. Mengenai namamu, aku juga tidak tahu. Senyuman dingin Cuyer menjadi semakin jelas ketika dia mendengar kata-kata matahari besar. Keterampilan sitar dan keterampilan medis Tuan Muda tidak buruk, tapi sayangnya, pelayan ini terlalu pandai berpura-pura. Itu sama dengan mereka yang mengejar para wanita. Dia mengatakan betapa hebatnya dia, tetapi jika dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu yang spesifik, dia tidak bisa mengatakan apapun. Dengan pelayan seperti tuannya, karakter Tuan Muda tentu saja tidak baik. Saat dia memikirkan hal ini, kesan Cuyer terhadap Xiao Changtian segera menurun. Tidak, saya harus mengingatkan Nona nanti. Dia tidak bisa membiarkan Nona diculik olehnya. Pada saat ini, Great Sun Immortal juga berkata perlahan kepada Cuyer, rekan Daois, apakah Anda punya cara untuk mengirimkan suara Anda ke area yang luas? The Great Sun Immortal merasa tidak enak karena dia tidak bisa menghubungi kura-kura hitam. Cuyer menggelengkan kepalanya ke arahnya ketika dia mendengar kata-kata dari Dewa Matahari Agung. Jika dia tahu, dia akan mengirimkan transmisi suara ke Peribunga sekarang dan memberitahunya untuk berhati-hati terhadap Xiao Changtian. Mengapa? Apakah ada yang harus kamu lakukan? Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Cuyer, dia juga berkata padanya perlahan, tidak apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Senior Black Tortoise. Ketika Cuyer mendengar kata-kata dari Dewa Matahari Agung, dia juga berkata kepada Dewa Matahari Agung dengan sedikit ejekan. Kura-kura hitam, apakah itu berarti Tuan Mudamu membesarkan kura-kura hitam? Harus ada batasan untuk sikap ini. Kemana perginya bualan ini? Dia bahkan mengatakan bahwa dia membesarkan kura-kura hitam. Apakah dia berani mempercayai apa yang dia katakan? Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Cuyer, dia mengangguk ke arah Cuyer tanpa ragu-ragu. Itu benar, senior tidak hanya memelihara kura-kura hitam, tetapi juga Phoenix, anjing penelan surga, naga leluhur, semut kekacauan. Baiklah, Cuyer menyela kata-kata Dewa Matahari Agung. Kesannya terhadap Great Sun Immortal sudah sangat buruk. Mengapa orang tua ini pandai menyombongkan diri? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai peternak binatang dewa. Jika dia sehebat itu, dia akan berada di dunia surgawi. Tidak, saya harus memberitahukan informasi ini kepada Nona muda. Dengan situasi Nona saat ini, orang itu mungkin telah menipunya. Wanita muda itu diculik olehnya. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, Cuyer juga berjalan menuju sisi lain. Saat Great Sun Immortal menyaksikan Cuyer pergi, dia perlahan berkata padanya. Nona, kamu mau pergi kemana? Cuyer mengabaikannya. Melihat Cuyer tidak menanggapi, Dewa Matahari Agung mengikutinya. Lagi pula, dia tidak mengenal pegunungan 100.000. Mungkin dia akan mati di sini. Dalam perjalanan menuju keberangkatan Cuyer, sesosok tubuh perlahan muncul di atasnya. Sebenarnya ada seseorang di sini. Menarik. Ketika Leng Mei berbicara, ada darah di tangannya. Setelah itu, Leng Mei membawa angin puyuh dan terbang menuju Cuyer. Saat Cuyer sedang berjalan, dia merasakan angin dingin menyelimuti dirinya. Sesaat, tubuh Cuyer dikelilingi oleh salju dan angin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin dingin menderu di telinga Cuyer. Cuyer melihat pemandangan yang tidak biasa di sekelilingnya. Hatinya juga menjadi khusyuk. The Great Sun Immortal, yang mengikuti di belakang, melihat angin dingin yang tiba-tiba. Ekspresinya juga serius. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya, siap menyerang kapan saja. Bab 520, hehe. Patua, 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Cuyer melihat angin dingin di sekelilingnya dan perlahan berkata. Siapa ini? Keluar. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini ketika dia memasuki pegunungan 100.000. Jelas sekali ada seseorang yang merencanakan sesuatu. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Ketika Leng Mei mendengar kata-kata Cuyer, dia juga tertawa seperti lonceng. Kemudian, angin dingin menyapu Cuyer, dan sesosok tubuh dingin muncul di sampingnya. Cuyer memandang Leng Mei yang tiba-tiba muncul di sampingnya dan hendak bergerak. Dia menyadari bahwa esensi sebenarnya dalam tubuhnya telah mengeras sepenuhnya.
Dia benar-benar tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Orang ini sangat kuat. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Cuyer pun melakukan evaluasi terhadap Leng Mei pada saat pertama. Leng Mei memandang Cuyer di depannya dan berkata perlahan. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk membunuh Tian Yuan. Katakan padaku, kemana perginya kedua orang itu? Saat memasuki pegunungan 100.000, Leng Mei juga mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk berjalan dengan santai. Dia memang bertemu banyak binatang buas, tapi dia membunuh mereka satu persatu. Suasana hati Cuyer merosot ke bawah ketika dia mendengar kata-kata Leng Mei. Mungkinkah target orang ini adalah Nona? Dengan pemikiran ini, Cuyer tidak terlalu memikirkannya. Dia berteriak pada Gritsun Immortal yang baru saja berjalan mendekat. Pak Tua, orang ini adalah Nona dan Tuan Muda. Cepat pergi. Sebelum Cuyer selesai berbicara, dia menyadari bahwa mulutnya telah ditutup oleh es batu. Tubuhnya perlahan tertutup lapisan es. Pada akhirnya, dia berubah menjadi patung es di depan Gritsun Immortal. Ketika Gritsun Immortal melihat kemunculan Cuyer, dia secara naluriah ingin menemukan Xiao Changtian. Dia tidak yakin kapan Cuyer ada di sana, tapi dia yakin bahwa Cuyer pasti jauh lebih tinggi darinya. Bahkan Cuyer tidak bisa menahan diri, dia harus segera mencari Xiao Changtian. Pada saat ini, Leng Mei melihat orang yang tercerahkan dari dinasti matahari berlari ke sisi lain dan berkata dengan nada menghina. Masih ada seseorang yang lebih buruk dari semut. Anda tidak memiliki nilai di dalamnya. Adanya, saat dia berbicara, tombak es panjang muncul di samping Leng Mei. Suara mendesing. Tombak es itu mengembun sesaat sebelum terbang menuju matahari besar Daois. Merasa bahwa dia dikunci oleh tombak es, Gritsun Immortal hampir tidak bisa memikirkan perlawanan. Tanpa berpikir panjang, tombak es itu tiba di depannya. Lalu, bang, tombak es itu pecah di depan Gritsun Immortal. Si cantik ini, aku suka kepribadianmu. Mengapa kamu tidak mengikutiku? Saat suara ini terdengar di lembah, Dayang Abadi perlahan pulih. Menatap ke langit, dia perlahan berkata, kura-kura hitam senior. Begitu Gritsun Immortal selesai berbicara, sosok kura-kura hitam perlahan mendarat di depan Gritsun Immortal. Dayang yang sempurna, kamu sungguh terlalu jahat. Bukankah kamu mengatakan bahwa guru akan keluar dan memberi tahuku? Awalnya, kura-kura hitam juga ingin datang ke pegunungan 100.000 untuk melihat apakah ada wanita cantik. Tanpa diduga, setelah berkeliling, tidak ada apa-apa di sini. Itu dipenuhi dengan binatang buas. Hal ini sangat mengecewakan kura-kura hitam. Ketika dia menyadari bahwa semua orang telah pergi, dia bergegas. Ketika Gritsun Immortal mendengar kata-kata kura-kura hitam, dia tersenyum pahit dan berkata kepadanya perlahan. Kura-kura hitam senior, bukannya aku tidak memberitahumu, tapi aku tidak bisa menghubungimu. Saat dia berbicara, Gritsun Immortal mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan. Ketika senior kura-kura hitam mendengar kata-kata Daois Biksun, dia juga merasa itu masuk akal. Itu benar, maka aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Lebih penting bagi Raja Laut ini untuk mengejar wanita cantik. Leng Mei memandangi kura-kura hitam yang tiba-tiba muncul, dan matanya sedikit menyipit. Telapak tangannya berubah, dan tetesan air di udara sekitarnya segera mengembun. Mereka membentuk paku es berwarna biru es di sekelilingnya. Seni es beku. Leng Mei berteriak keras, dan kemudian duri es yang tak terhitung jumlahnya menyerang kura-kura hitam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wow, temperamennya berapi-api. Raja Laut ini menyukainya. Kura-kura hitam berkata dengan penuh semangat sambil melihat es yang masuk. Dulu, ketika orang-orang melihatnya, mereka akan selalu tunduk. Sebenarnya ada seseorang yang ingin mengambil inisiatif menyerangnya. Hal ini membuat kura-kura hitam merasa sangat tertarik. Bos, biarkan aku yang melakukannya. Rongrong yang gemuk memandangi es yang masuk, juga bersiap membantu blok kura-kura hitam. Gemuk, tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Memainkan trik ini di depan leluhur air, kura-kura hitam, bukankah dia sedang mencari kematian? Kura-kura hitam dengan santai mengeluarkan lampu hijau. Kemudian, es-es tersebut menghilang seperti salju bertemu matahari. Ketika Leng Mei melihat bahwa serangannya telah dengan mudah diatasi, dia perlahan berkata kepada kura-kura hitam. Apakah kamu benar-benar kura-kura hitam? Ketika dia pertama kali melihat kura-kura hitam,
dia secara naluriah merasa bahwa itu karena metode budidaya khusus dari seekor binatang. Jika dia ingin menipunya, dia akan menggunakan keterampilan abadinya untuk mengujinya. Lagi pula, bagaimana mungkin makhluk suci seperti kura-kura hitam bisa lahir di tempat seperti itu? Tanpa diduga, hal itu dengan mudah diselesaikan oleh kura-kura hitam. Mendengar suara Leng Mei yang agak kaget, kura-kura hitam juga perlahan berkata padanya. Cantik, apa? Apakah Raja Laut ini masih palsu? Oh, kenapa ada wanita cantik di sampingmu? Meskipun kecantikan es itu indah, dia tidak marah dan tidak menyenangkan. Saat kura-kura hitam berbicara, lampu hijau terbang menuju patung es tempat Cuier berada. Lampu hijau mendarat di patung es dan terdengar suara keras. Lapisan es yang menyegel Cuier pecah berkeping-keping, memperlihatkan sosok Cuier. Batuk, batuk, batuk. Setelah melepaskan diri dari lapisan es, Cuier terbatuk-batuk. Kemudian, melihat Dewa Matahari Agung masih berdiri di sana, dia berkata kepadanya. Kenapa kamu masih di sini? The Great Sun Immortal masih ada di sini, yang berarti sesuatu. Dia juga pendiam seperti dia. Sepertinya orang yang tadi pergi mencari Nona dan yang lainnya. Saat ini, kura-kura hitam tiba di depan Cuier. Cantik, aku menyelamatkan hidupmu. Bagaimana kamu akan membalas budiku? Mengapa aku tidak memanfaatkanmu dan menikahimu? Cuier juga sangat marah saat mendengar kata-kata kura-kura hitam. Kemudian, ketika dia melihat kura-kura hitam di depannya, dia memahami sesuatu. Kura-kura hitam ini pasti ditinggalkan oleh orang itu untuk menjaganya. Saat dia memikirkan hal ini, dia teringat apa yang dikatakan oleh Great Sun Immortal. Cuier mau tidak mau berkata perlahan kepada Dewa Matahari Agung. Orang tua, bukankah kamu memelihara kura-kura hitam ini? Mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi dan menyelamatkan Nona dan yang lainnya? Saat ini, kata-kata Cuier dipenuhi dengan ejekan. Ketika kura-kura hitam mendengar kata-kata Cuier, dia juga melihat ke arah Dewa Matahari Agung. Ketika Great Sun Immortal merasakan tatapan Black Tortoise, dia buru-buru melambaikan tangannya ke arahnya. Kura-kura hitam senior, tidak seperti ini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Cuier melihat ekspresi gugup di wajah Daois Biksun dan mengejeknya di dalam hatinya. Hehe, Pak Tua. Bab 521, lalu kenapa kamu melarikan diri? Apakah Anda tidak menyukai Raja Laut ini? Alam surgawi, 100.000 pegunungan. The Great Sun Immortal memandang kura-kura hitam di depannya dan berkata perlahan padanya. Maksudku senior kura-kura hitam dibesarkan oleh senior. Saat dia berbicara, Daois Biksun memelototi Cuier. The Great Sun Immortal telah menyaksikan pertarungan antara Black Tortoise dan Phoenix berkali-kali. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Dia sangat jelas tentang sifat buruk mereka. Jika dia diganggu oleh Nona Cuier, dia akan menderita bencana yang tidak patut di kemudian hari. Cuier mau tidak mau mengatakannya ketika dia merasakan tatapan dari Great Sun Immortal. Bukankah semuanya sama? Sekarang, kura-kura hitam mulai melalaikan tanggung jawab. Ketika kura-kura hitam mendengar perkataan Cuier, dia akhirnya mengerti. Kemudian, dia datang ke depan Cuier dan berkata pada Fatih. Gendut, aku juga sangat menyukai gadis ini. Menurutmu yang mana yang harus aku pilih? Rongrong yang gemuk saat ini sedang menggigit pedang yang dia dapatkan entah dari mana. Mendengar perkataan kura-kura hitam, dia juga perlahan berkata padanya. Bos, apakah kita masih harus memilih? Tentu saja kami menginginkan keduanya. Bos, kamu adalah Raja Laut. Siapa yang tidak mencintaimu? Kata-kata Rongrong yang gemuk juga menyentuh hati kura-kura hitam. Hati kura-kura hitam juga dipenuhi dengan kegembiraan, melihat Rongrong yang gemuk semakin enak dipandang. Mengapa anak ini begitu bijaksana? Gemuk, kamu benar. Raja Laut ini tidak perlu membuat pilihan apapun. Kalian berdua melayaniku sekali. Saat dia berbicara, kura-kura hitam melihat kehampaan di depannya dan mengeluarkan lampu hijau. Cantik, jangan lari. Pada saat ini, dalam kehampaan, sosok Leng Mei melewati lapisan kehampaan. Dia mati-matian terbang keluar dari pegunungan 100.000. Setelah mengetahui bahwa kura-kura hitam adalah binatang dewa sejati, Leng Mei tidak punya hati untuk menolak. Dia meraih kura-kura hitam dan Cuier dan melarikan diri saat mereka sedang mengobrol. Alam surgawi ini benar-benar seperti yang dikatakan mata surgawi,
tempat naga dan harimau bersembunyi. Sepertinya Tengen dan yang lainnya meninggal di sini karena suatu alasan. Sekarang, dia hanya bisa menunggu sampai dia kembali ke dunia roh suci dan melapor ke klannya sebelum membuat rencana apapun. Sosok Leng Mei sedang terbang di udara. Lalu, dia melihat cahaya di pintu keluar. Saat dia hendak meninggalkan pegunungan 100.000, lampu hijau menyelimuti dirinya. Merasakan lampu hijau di tubuhnya, ekspresi Leng Mei berubah. Ada sedikit ketakutan di wajah cantiknya. Tidak, kura-kura hitam senior, jangan. Kura-kura hitam adalah nenek moyang air, nenek moyang semua air. Lampu hijau yang melilit tubuh Leng Mei juga ingin melumpuhkan budidaya Leng Mei. Lagi pula, selama Leng Mei kehilangan kultivasinya, dia tidak akan berlarian. Setelah mendengar suara ketakutan Leng Mei, suara kura-kura hitam juga ditransmisikan dari lampu hijau. Lalu kenapa kamu lari? Apakah kamu tidak menyukai Raja Laut ini? Leng Mei merasa kultivasinya telah ditekan. Jika dia terus terkorosi oleh lampu hijau, wilayah kekuasaannya pasti akan mulai menurun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima bagaimanapun caranya. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Leng Mei buru-buru berkata kepada kura-kura hitam. Kura-kura hitam senior, kenapa aku lari? Saya ingin melayani Anda. Saat dia berbicara, dia terbang kembali ke posisi semula. Dia sangat takut kura-kura hitam akan melumpuhkan budidayanya. Kamu terlalu lambat. Biarkan Raja Laut ini membantu Anda. Begitu kura-kura hitam selesai berbicara, Leng Mei juga merasakan lampu hijau di tubuhnya membawanya ke arah kura-kura hitam. Dalam sekejap, dia tiba di depan kura-kura hitam. Datang ke sini lagi, Leng Mei tahu bahwa apa yang dia lakukan barusan sia-sia. Saat ini, Cuier melihat Leng Mei yang telah kembali ke sisinya. Wajahnya juga sedikit terkejut. Bukankah wanita ini pergi untuk berurusan dengan Nona? Kenapa dia kembali? Bagus kalau kamu menyukai Raja Laut ini. Kalian bisa melayani Raja Laut ini bersama-sama. Pada saat ini, suara kura-kura hitam perlahan memasuki telinga Cuier dan Leng Mei. Leng Mei memandang kura-kura hitam di depannya, dan tubuhnya bergetar. Meskipun dia sangat sombong, dia masih pemula dalam hal seperti itu. Ketika Cuier mendengar kata-kata kura-kura hitam, dia perlahan memahami sesuatu. Kura-kura hitam ini bukan binatang suci milik wanita ini. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh Great Sun Immortal, bahwa si hitam kura-kura dibesarkan oleh tuan muda itu? Untuk pertama kalinya, Cuier mulai meragukan pikirannya sendiri. Dan saat ini, agar kura-kura hitam tidak melumpuhkan budidayanya, Leng Mei juga perlahan datang ke sisi kura-kura hitam. Ayo, pijat bahu Raja Laut ini. Kura-kura hitam tanpa sadar duduk di tubuh Rongrong yang gemuk, berbicara perlahan kepada Leng Mei. Leng Mei menatap wajah kura-kura hitam dan ragu-ragu. Setelah berjuang secara internal, dia juga berdiri di belakang Rongrong yang gemuk, memijat kura-kura hitam di tubuhnya. Lalu, kura-kura hitam berkata pada Cuier, "Si cantik itu, apakah kamu meremehkanku?" Cuier masih linglung. Dia tidak lagi tahu dari mana datangnya kura-kura hitam. Namun, ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik seperti Leng Mei, dia masih ingin menyentuh bahu kura-kura hitam. Dia mengertakkan gigi dan berjalan menuju kura-kura hitam. Jika dia tidak menyerah, kura-kura hitam akan menggunakan cara yang kuat padanya nanti. Bukankah akan lebih memalukan jika saya menjadi pengikutnya? Pada saat yang sama, Cuier juga melihat ke arah Dewa Matahari Agung. Jika kura-kura hitam ini benar-benar dibesarkan oleh tuan muda itu, lelaki tua ini harus membelanya, apapun yang terjadi. Ketika Great Sun Immortal merasakan tatapan Cuier, dia memalingkan wajahnya. Tampaknya dia tidak puas dengan Cuier karena berbicara omong kosong di depan kura-kura hitam. Orang tua terkutuk ini, Cuier mengutuk Immortal Dayang di dalam hatinya. Pada saat ini, kura-kura hitam juga perlahan berkata kepada Cuier yang datang di depannya. Ayolah, Raja Laut ini sedang sibuk akhir-akhir ini, dan anggota tubuhku juga sangat sakit. Ketika Rongrong gemuk di bawah kura-kura hitam mendengar kata-kata ini, dia juga perlahan berkata kepada kura-kura hitam. Bos, bukankah akhir-akhir ini aku mengajakmu berkeliling? Kura-kura hitam juga agak malu dengan perkataan Rongrong gendut itu, dan juga memelototi Rongrong gendut itu. Pria gendut ini, kupikir dia punya banyak sutradara akhir-akhir ini. Kenapa dia tidak mengerti? Jangan paparkan aku di depan wanita cantik.
Dan Rongrong yang gemuk merasakan tatapan kura-kura hitam, dan tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia juga dengan patuh menutup mulutnya. Pada saat ini, kura-kura hitam juga melihat ke arah Cuier di depannya. Dia bergumam, lalu apa yang harus kamu lakukan? Kura-kura hitam memandang Cuier di depannya dan mulai berpikir. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga kura-kura hitam. Dasar kura-kura tua, kenapa kamu lari lagi dan malah melecehkan gadis itu? Aku akan menghajarmu sampai mati. Mendengar suara ini, kura-kura hitam hampir secara refleks melompat dari Rongrong yang gemuk. Kemudian, dia melihat Xiao Changtian berjalan ke arahnya dengan marah. Bab 522, Gadis ini ketakutan, 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Xiao Changtian mengikuti peri bunga mengelilingi pegunungan 100.000 untuk sementara waktu. Peri bunga juga memberitahu Xiao Changtian beberapa rute yang dia ketahui. Adapun kedalaman pegunungan 100.000, peri bunga tidak berani masuk dan menyelidikinya. Oleh karena itu, setelah memperkenalkan hal-hal yang dia ketahui kepada Xiao Changtian, diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Peri bunga pun menyarankan untuk mencari Cuier dan Daois Dayang. Ia tidak menyangka akan melihat kura-kura tua ini kehabisan keranjang saat ia tiba. Terlebih lagi, sepertinya dia sedang melecehkan wanita baik-baik. Bukankah dia menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga berjalan menuju ke arah kura-kura hitam. Melihat kura-kura hitam mencoba melarikan diri dari tanah, dia pun menangkapnya dari tanah. Melihat kura-kura hitam di tangannya, Xiao Changtian perlahan berkata padanya, "Kamu kura-kura tua, tidak bisakah kamu membuatku sedikit khawatir?" Sambil berbicara, Xiao Changtian juga menamparkan kura-kura hitam. Ketika kura-kura hitam mendengar suara marah Xiao Changtian, perlahan-lahan ia menarik kembali anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura. Di sampingnya, Leng Mei dan Cuier melihat penampilan Xiao Changtian. Dia juga kaget. Kura-kura hitam dipukuli oleh orang seperti itu. Setelah Xiao Changtian mengalahkan kura-kura hitam, dia perlahan melemparkannya ke tanah. Lalu, dia berjalan menuju Leng Mei dan berkata perlahan padanya, "Nona, apakah aku baru saja membuatmu takut?" Setelah Xiao Changtian menyadari bahwa Mu Jihuang dan yang lainnya di halaman takut pada kura-kura hitam, dia terkejut. Dia juga mulai khawatir. Kura-kura tua ini tidak membuat gadis ini takut, bukan? Leng Mei memandang Xiao Changtian yang berdiri di depan kelompok swadaya, tidak tahu harus berkata apa. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan kura-kura hitam. Orang ini telah menangkap kura-kura hitam dan memukulinya sampai dia tidak marah lagi. Sekarang, Leng Mei sudah menyesali kenapa dia datang ke alam surgawi. Tempat ini awalnya adalah tanah tandus, dan orang-orang yang meninggal sebenarnya adalah petani kecil di bawah komandonya. Kenapa dia harus datang ke sini? Saat ini, rambut Leng Mei di wajahnya berantakan karena angin di lembah. Xiao Changtian juga mengulurkan tangan untuk membantu Leng Mei meletakkan rambut biru esnya di belakangnya. Saat dia disentuh oleh Xiao Changtian, tubuh Leng Mei bergetar seperti tersengat listrik. Melihat penampilan Leng Mei yang gugup dan terkendali, Xiao Changtian pun menghela nafas dalam hatinya. Gadis ini kelihatannya sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Dia harus merawat kura-kura hitam dengan baik di masa depan. Dia baru keluar beberapa hari, dan dia sudah menimbulkan masalah baginya. Dia pikir itu sudah menjadi patuh. Peri bunga melihat Xiao Changtian membantu Leng Mei menata rambutnya. Dia juga perlahan berjalan ke arah Leng Mei. "Kakak, bolehkah aku bertanya siapa kamu?" Leng Mei memandang Xiao Changtian di depannya dan kemudian ke peri bunga yang mengulurkan tangannya padanya. Merindukan. Cuier juga sedikit khawatir saat melihat peri bunga berinisiatif untuk berbicara dengan Leng Mei. Dia secara pribadi baru saja mengalami teror Leng Mei. Rasa dingin yang menusuk tulang dan momen pembekuan masih tergambar jelas di benaknya. Pada saat ini, Leng Mei perlahan mengulurkan tangannya dan menjabat tangan peri bunga. Berangkat. Cuier berada di antara peri bunga dan Leng Mei dan memisahkan tangan mereka. Lalu, dia menatap Leng Mei dan berbisik ke telinga peri bunga. "Nona, hati-hati. Ini adalah iblis perempuan." Xiao Changtian juga berkata pada Leng Mei. "Nona, sepertinya kamu sangat ketakutan. Master Daois Dayang, bisakah aku menyusahkanmu untuk membawa gadis itu kembali?"
Sebagai manusia fana, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengirim seorang wanita pulang. Namun, Great Sun Immortal berbeda. Kultivasinya sangat kuat, sehingga dia dapat yakin bahwa dia akan membawa pulang gadis itu. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengangguk padanya. Dengan senior yang melindunginya, apa yang dia takutkan? Ketika Leng Mei melihat bahwa Xiao Changtian ingin Dewa Matahari Agung membawanya pergi, dia juga tidak percaya. Orang ini baru saja membiarkannya pergi. Setelah itu, di bawah bimbingan Dewa Matahari Agung, Leng Mei juga perlahan meninggalkan pegunungan 100.000. Ketika Peri Bunga melihat Leng Mei pergi, dia juga berkata perlahan kepada Cuier di sampingnya. Saya tidak takut. Cuier juga menutupi dahinya saat melihat Peri Bunga seperti ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Xiao Changcheng mendatangi Peri Bunga dan berkata perlahan, Nona muda, ini sudah larut. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Ketika Peri Bunga mendengar perkataan Xiao Changtian, dia ingin bertanya padanya apa yang akan dia lakukan. Cuier berdiri di depannya dan berkata perlahan pada Xiao Changtian. Tuan muda, ini sudah larut. Aku akan mengantar Nona kembali dulu. Segala sesuatu yang terjadi hari ini membuat Cuier tercengang. Sebelum dia menyadarinya, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Peri Bunga dan Xiao Changtian untuk berinteraksi. Meskipun senior ini adalah penguasa kura-kura hitam, mengapa dia begitu baik pada iblis perempuan itu? Di bawah tarikan Cuier, Peri Bunga dengan enggan pergi bersamanya. Xiao Changtian melihat ke arah di mana Peri Bunga pergi dan melambai padanya. Meskipun Peri Bunga telah memperkenalkan situasi pegunungan 100.000 kepadanya. Namun, Xiao Changtian merasa ini belum cukup dalam. Untuk berjaga-jaga, Xiao Changtian memutuskan untuk masuk lebih dalam. Dia ingin melihat apakah ada tempat yang lebih baik untuk membangun yayasannya. Kemudian, Xiao Changtian juga mulai berjalan perlahan menuju pegunungan 100.000. Setelah Dewa Matahari Agung meninggalkan pegunungan 100.000 bersama Leng Mei, dia berkata padanya perlahan. Karena senior ingin kamu pergi, pergilah. Tapi kamu harus ingat bahwa senior menyukai kedamaian dan ketenangan. Jika Anda mengungkap keberadaannya, akan sulit untuk mengatakan kapan saatnya tiba. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan senior, tidak sulit baginya untuk meninggalkan sesuatu padamu. Saat dia berbicara, Great Sun Immortal juga terdengar mengancam. Dia juga tahu bahwa Xiao Changtian menyukai kedamaian dan ketenangan. Oleh karena itu, dia ingin membantu Xiao Changtian mencoba hantu dingin ini dalam kegelapan. Ketika Leng Mei mendengar kata-kata Grand Sun Immortal, sosoknya juga bergetar. Dia buru-buru menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki tubuhnya. Meskipun mereka tidak menemukan jejak apapun, bukan berarti tidak ada jejak apapun. Jika kekuatan orang itu jauh lebih tinggi darinya, wajar jika dia tidak menyadarinya. Berpikir seperti ini, Leng Mei sepertinya memahami segalanya. Mengapa orang itu baru saja melepaskannya? Ternyata kekuatannya seperti semut di mata orang itu. Saat memikirkan hal ini, Leng Mei juga mengamati secara mendalam orang yang tercerahkan dari Dayang. Kesombongan di matanya sudah lama hilang. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Dia tidak ingin tinggal di dunia surgawi ini lebih lama lagi. Bab 523, sangat mungkin monster tua bepergian keluar 1. Di surga luar, dalam kehampaan yang hancur. Sosok Leng Mei pernah muncul di area ini pada suatu saat. Dia melihat kehampaan di depannya tanpa ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, tanda biru sedingin es muncul di telapak tangannya. Dengan efek token tersebut, kekosongan di depannya juga secara otomatis membentuk lorong spasial. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Kemudian, sosok dingin itu terbang dengan suara mendesing. Setelah meninggalkan pegunungan 100.000, Leng Mei langsung pergi ke surga dan kembali ke perlombaan roh. Suara mendesing. Setelah kembali ke perlombaan spiritual, sosok Leng Mei juga berubah menjadi aliran cahaya. Dia terbang menuju puncak gunung ras spiritual. Sosoknya perlahan mendarat di puncak gunung. Leng Mei pun perlahan berjalan menuju istana seputih salju di puncak gunung. Meyer, kemana saja kamu selama ini? Sebelum Leng Mei bisa memasuki istana, suara jernih terdengar dari istana seputih salju. Kak, aku mungkin mendapat masalah. Begitu Leng Mei selesai berbicara,
seorang wanita yang sama cantiknya muncul di hadapannya. Berbeda dengan Leng Mei, mata wanita itu berwarna biru es dan rambutnya berwarna perak. Masuk dan bicara. Leng Xiaoxiao memandang Colt Mei di depannya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan Leng Mei serta Leng Xiaoxiao memasuki istana. Setelah memasuki istana, Leng Mei juga menceritakan kepada Leng Xiaoxiao semua yang dia temui di pegunungan 100.000. Kura-kura hitam binatang surgawi. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa menolak sama sekali. Ada ahli seperti itu di luar alam manusia di surga. Di mulutku, Leng Xiaoxiao mondar-mandir di istana. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke dahi Leng Mei. Kemudian, cahaya spiritual menyapu tubuh Leng Mei. Orang itu mungkin tidak meninggalkan apapun padamu. Saat Leng Xiaoxiao mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu. Mei apakah kamu bodoh? Situasi ini hanya dapat berarti satu hal. Orang itu tidak khawatir kepulanganmu akan membahayakan dirinya. Kemungkinan besar dia adalah monster tua yang bepergian keluar. Ketika Leng Mei mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, dia juga berkata dengan agak cemas. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Meskipun dia biasanya sedikit nakal, dia tidak pernah berpikir untuk mati atau kultivasinya lumpuh. Dia juga mempertimbangkan kekuatan Xiao Changtian. Itu pasti telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia bayangkan. Saudari, menurutmu mengapa orang seperti itu pergi ke tanah tandus seperti alam surgawi? Leng Xiaoxiao sedang berjalan di istana. Ketika dia mendengar kata-kata Leng Mei, dia berkata perlahan. Adik perempuan, kata-katamu telah mencerahkanku. Menurut Anda mengapa orang seperti itu melakukan perjalanan di tempat seperti alam surgawi? Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Selama kami datang dan meminta maaf kepada mereka, kami akan melihat apakah ada yang bisa kami bantu. Mungkin mereka akan melepaskanmu. Ketika Leng Mei mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, dia berkata padanya dengan agak enggan. Kak, apakah aku harus pergi ke tempat itu lagi? Pergilah, tentu saja. Apakah kamu masih ingin hidup dalam ketakutan? Mendengar ini, Leng Xiaoxiao memelototinya. Pergi dan bersiaplah sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Setelah Peribunga dan yang lainnya pergi, Xiao Changtian juga masuk ke dalam sendirian dengan keranjang bambu di punggungnya. Setelah melewati banyak lembah, mata Xiao Changtian berbinar. Jadi ada pemandangan di pegunungan. Ada sebuah danau besar di depan Xiao Changtian. Melihat ke tengah danau, ada sebuah pulau kecil di atasnya. Ayo pergi ke pulau itu dan melihatnya. Itu tempat yang bagus. Melihat pulau kecil di tengah danau, Xiao Changtian tiba-tiba merasa telah menemukan tempat yang memuaskan. Xiao Changtian datang ke danau dan melihat ke danau tanpa dasar. Dia juga sedikit kesulitan. Sepertinya dia masih kekurangan perahu kecil. Melihat sekeliling, ada rakit di sana. Melihat permukaan danau yang tenang, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk melewatinya. Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Changtian perlahan berdiri di atas rakit dan secara acak mengambil sebatang bambu. Dia mulai berenang menuju pulau di tengah danau. Saat Xiao Changtian menginjak rakit, sepasang mata besar perlahan terbuka di bawah danau. Kemudian, sosok itu perlahan berenang ke bawah danau. Dan saat ini, di dalam keranjang bambu Xiao Changtian, rongrong yang gemuk juga perlahan berkata kepada kura-kura hitam di atas kepalanya. Bos, apakah Anda memperhatikan sepertinya ada makhluk besar di bawah danau? Kura-kura hitam duduk di atas kepala rongrong yang gemuk itu, perlahan menjulurkan kepalanya keluar dari keranjang bambu. Itu hanya seekor kadal kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Guru dapat dengan mudah menyelesaikannya. Saat kura-kura hitam sedang berbicara, seekor naga banjir hitam perlahan berenang menuju rakit Xiao Changtian. Saat naga banjir perlahan mendekat, Xiao Changtian merasakan permukaan danau mulai berfluktuasi. Apa yang terjadi? Siapa yang menyebabkan masalah? Xiao Changtian merasakan perubahan di danau dan mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia melihat ke bawah ke danau. Ada bayangan hitam samar di permukaan danau. Tampaknya beberapa hewan menyebabkan masalah di bawah. Ada banyak hewan di pegunungan, tetapi hewan di danau juga ada di sini untuk menimbulkan masalah. Xiao Changtian mengeluh lalu mengambil bambu itu dari air. Ketika dia datang dari lembah, Xiao Changtian telah melihat beberapa binatang buas. Namun,
Dengan keterampilan berburu dan pemahamannya tentang kebiasaan binatang, Xiao Changtian dengan mudah merawat mereka. Meskipun mereka bukan ancaman bagi Xiao Changtian, jumlah mereka membuatnya tidak sabar. Pada akhirnya, cincin interspatial Xiao Changtian dipenuhi dengan daging binatang buas. Nyatanya, Xiao Changtian sendiri tidak ingin membunuh mereka. Namun, binatang buas itu sepertinya memiliki kepribadiannya masing-masing. Jika dia tidak membunuh mereka, mereka akan berhenti menyerangnya. Oleh karena itu, Xiao Changtian merasa perjalanan ke pegunungan 100.000 ini adalah kesempatan besar. Mereka bisa menyimpan cukup makanan untuk beberapa bulan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga mengambil tiang bambu dan menusukkannya ke arah bayangan hitam di bawah. Bang! Tiang bambu yang terjatuh ke dalam air juga menimbulkan cipratan ke permukaan air. Di bawah danau, naga air hitam memandangi rakit bambu dan hendak menelannya. Dia merasakan aliran air yang deras mengalir ke arahnya dengan angin kencang. Bang! Airnya mengenai sisik naga air hitam. Dalam sekejap, luka terbuka di tubuhnya. Ah! Karena terkejut dengan serangan mendadak itu, naga air hitam memandang rakit bambu di atas dengan marah. Pantas saja kamu berani mengingini hartaku. Anda memiliki beberapa kemampuan. Tapi dibandingkan denganku, dia jauh lebih rendah. Naga air hitam berbicara perlahan, dan lukanya sembuh dengan cepat. Bab 524-1 katakan, hitam kecil, kamu tidak punya gadis cantik di sini. 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Di bawah danau, naga air hitam memandangi rakit bambu Xiao Changtian. Matanya menjadi merah. Murka naga banjir. Saat mata naga air hitam memerah, auranya melonjak dengan cepat. Dalam sekejap, dia juga telah mencapai puncak alam kaisar yang saleh. Dia bahkan memiliki aura manusia abadi setengah langkah. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Di pegunungan 100.000, ia juga merupakan salah satu penguasa lokal teratas. Setelah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, budidayanya juga telah mencapai puncak alam kaisar yang saleh. Setelah bertahun-tahun tinggal di danau di tengah pegunungan 100.000, mereka juga terus-menerus menjarah segala jenis harta karun dari tempat lain. Mereka ditumpuk di pulau di tengah danau untuk dia nikmati. Sekarang dia melihat seseorang mendambakan pulaunya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Saat naga air hitam bergerak cepat, air di permukaan danau juga menjadi lebih cepat. Xiao Changtian merasakan perubahan di danau dan berkata perlahan. Baiklah, satu lagi yang ingin mati. Melalui danau, Xiao Changtian melihat bayangan hitam semakin dekat dengannya. Meskipun dia tidak bisa melihat bentuk tubuh pihak lain, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Xiao Changtian mengetahuinya. Itu pasti binatang yang ada di dalam air. Hewan-hewan di pegunungan 100.000 memang memiliki kepribadiannya masing-masing. Saat ini, Xiao Changtian perlahan mengangkat batang bambu di tangannya dan melambaikannya. Itu ditujukan pada bayangan hitam di bawah. Pada saat ini, sebuah suara perlahan memasuki telinga Xiao Changtian. Manusia, mati. Mendengar suara ini, tubuh Xiao Changtian bergetar. Apakah dia bertemu dengan binatang iblis? Di dunia kultivasi, dia selalu mendengar bahwa bertemu dengan binatang iblis di pegunungan itu mudah. Namun, dia memikirkan betapa dia cukup beruntung selama ini. Dia hanya bertemu dengan binatang buas biasa. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di danau ini. Kuncinya adalah tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Namun, tidak ada jalan untuk kembali. Xiao Changtian mengayunkan tiang bambu di tangannya. Xiao Changtian tidak melihat bayangan hitam di depannya. Lalu, dia memukul kepala naga air hitam dengan tiang bambu. Bang! Naga air hitam merasa pusing setelah dipukul oleh tiang bambu Xiao Changtian. Kemudian, esensi sejati di seluruh tubuhnya menjadi kacau. Tubuhnya jatuh ke air dengan suara swoosh. Melihat percikan air di danau di depannya, Xiao Changtian juga memandangi tiang bambu di tangannya dengan tidak percaya. Tiang bambunya tidak patah. Bukankah binatang iblis itu baru saja berbicara dalam bahasa manusia? Dengan keraguan di hatinya, Xiao Changtian berjalan menuju danau. Kemudian, Xiao Changtian melihat seekor naga bersisik hitam dan berjanggut panjang muncul di hadapannya. Tidak peduli apapun, penampilan ini tidak diragukan lagi adalah binatang iblis. Namun, dari kelihatannya, mengapa binatang iblis ini begitu rentan? Dia sepertinya pingsan karena serangannya tadi.
Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa mengalahkan binatang iblis? Kemudian, Xiao Changtian mengangkat tiang bambunya dan mendorong naga air hitam. Setelah didorong oleh Xiao Changtian, naga air hitam berenang ke arahnya dan mengirimkan suaranya ke Xiao Changtian. Senior, saya hanyalah binatang iblis kecil yang baru saja memasuki sekte dan saya tidak berakal sehat. Aku minta maaf karena baru saja menabrakmu. Kamu orang yang murah hati, jadi tolong lepaskan aku. Setelah dipukul oleh Xiao Changtian, naga air hitam tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Xiao Changtian. Naga air hitam hanya memiliki satu prinsip jika menyangkut orang yang lebih kuat darinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di pegunungan 100.000 begitu lama. Xiao Changtian mendengar kata-kata naga air hitam dan melihat wajah patuhnya. Binatang iblis di dunia budidaya berbeda dari apa yang dia ingat. Apakah kamu baru saja berkultivasi menjadi iblis? Xiao Changtian memandangi naga banjir hitam di depan rakit bambu dan berkata perlahan. Naga air hitam tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Dengan kultivasi orang ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk melihat kekuatannya. Berpikir demikian, naga air hitam berkata pada Xiao Changtian perlahan. Senior, kamu benar. Saya tidak berbeda dengan seseorang yang baru saja berkultivasi menjadi iblis. Xiao Changtian mengangguk dan berkata perlahan. Sepertinya begitu. Xiao Changtian juga teringat saat Ditian pertama kali melihatnya. Dia juga langsung jatuh dari langit. Dia masih bisa menghadapi para penggarap tidak terampil dan binatang iblis ini. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berjalan ke pantai. Dia melihat ke pulau itu dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di pulau itu. Untunglah ini adalah pulau yang tidak berpenghuni. Kalau begitu, jika dia mengizinkan Ditian membangun kekuasaannya di sini, bukankah itu dianggap dia menduduki gunung dan menjadi raja? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berjalan ke pulau itu. Naga air hitam yang mengikuti Xiao Changtian merasakan sakit hati saat melihat Xiao Changtian melangkah ke pulau. Dia tidak tahu seberapa kuat Xiao Changtian. Yang dia yakini adalah dia tidak bisa mengalahkannya. Namun, orang ini sangat kuat sehingga dia mungkin tidak akan menyukai barang-barangnya. Saat dia memikirkan hal ini, naga air hitam melihat Xiao Changtian perlahan berjalan ke arahnya. Saat ini, Xiao Changtian berkata kepada naga air hitam. Ikan lumpur besar, main saja di danau. Aku tidak akan mengganggumu. Dan kamu, kura-kura tua, kamu juga harus bermain di danau. Jangan berlarian sepanjang hari. Saat dia berbicara, Xiao Changtian juga mengeluarkan kura-kura hitam dari keranjang bambunya. Dan melihat Rongrong yang gemuk itu, Xiao Changtian mengusap kepalanya. Rongrong, ikuti aku ke pulau untuk melihatnya. Ketika naga air hitam melihat kura-kura hitam perlahan berjalan ke arahnya, ia memahami sesuatu. Mengapa Xiao Changtian baru saja mengatakan bahwa dia adalah binatang iblis yang baru saja memasuki sekte? Memang benar, di depan kura-kura hitam, dia tidak berbeda dengan binatang iblis yang baru saja memasuki sekte tersebut. Melihat kura-kura hitam, naga air hitam memaksakan senyuman dan berkata perlahan. Tuan kura-kura hitam, instruksi apa yang Anda punya? Kura-kura hitam memandang Xiao Changtian yang telah membawa Rongrong gemuk itu ke pulau. Dia juga perlahan berkata pada naga air hitam di depannya. Kamu kadal kecil, apakah kamu baru saja ingin menyerang guru? Tidak, itu semua salah paham, Tuan kura-kura hitam. Saat ini, naga air hitam hanya bisa tersenyum meminta maaf ketika mendengar tuduhan kura-kura hitam. Ayo, bawa aku ke danaumu. Mendengar kata-kata kura-kura hitam, naga ular penghancuran hitam tidak menunjukkan tanda-tanda kelalaian dan mulai berenang di danau bersama kura-kura hitam. Karena naga air hitam adalah penguasa tempat ini, pada dasarnya tidak ada binatang iblis di danau ini. Seluruh danau adalah wilayah kekuasaan naga air hitam. Oleh karena itu, kura-kura hitam berenang perlahan di danau dan berkata kepada naga air hitam di sampingnya. Aku berkata, Xiao Hei, kamu tidak memiliki satu pun kecantikan di sini.